Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, saudara. SWFI baru terbentuk, bosnya, CEO-nya belum terpilih, tapi kata Menteri Keuangan sudah banyak investor yang mendekati LPI versi Indonesia. Apa katanya? Berikut cuplikannya untuk Anda. Kemarin kita wawancara, bahwa bahkan waktu kita bertemu dan wawancara dengan mereka-mereka yang sudah memiliki jam terbang, memimpin perusahaan-perusahaan bagus di Indonesia maupun bahkan di luar negeri, mereka melihat LPI ini sebagai salah satu harapan yang luar biasa, sesuatu inovasi yang sangat baik, dan mereka juga menganggap bahwa ini akan menjadi salah satu kesempatan Indonesia untuk mengestablish sebuah institusi dan governance yang baik. Oke, Pak Tiko, itu tadi kata Bu Menkyu, emang siapa aja yang udah PDKT, Pak? Ini ya kalau kita dilihat di media kan sebenarnya kemarin sudah inilah dari Pak Luhut juga udah menyampaikan ya kan kita udah bicara dengan ADIA yang pasti ya dari Abu Dhabi, kemudian USDFC jadi itu Development Finance Corporation-nya US, dan JPIC dari Jepang. Ini 3 investor yang sifatnya juga sovereign ya, mereka dimiliki oleh negara. Tapi yang oleh swasta yang sudah cukup dekat itu ada 2 dana pensiun dari Kanada dan dana pensiun dari Belanda, itu yang memang khusus dia ingin lihat di aset jalan tol. Itu mereka udah menyampaikan minat mereka masing-masing sekitar 1,5 sampai 2 miliar dolar. Nah, di sisi lain kita juga udah ada roadshow, jadi sekitar 1 bulan yang lalu kita roadshow juga ke US. Nah itu kalau tadi saya sampaikan ya, private equity itu kan ada nama-nama besar ya, di situ ada seperti namanya Carlyle, BlackRock ya, kemudian ada yang spesialis seperti Global Investment Partner. Nah itu mereka melihat, memang belum ada komitmen, tapi saya rasa yang menarik, saya sampaikan dari di awal, bahwa yang menarik itu kalau orang investasi melalui private equity, biasanya itu deal-nya itu harus nyari dan sulit. Karena mereka pada waktu udah terima uang, komitmen, baru mereka mencari project-nya. Nah itu kadang-kadang setelah orang memberikan komitmen sekian miliar dolar, ternyata untuk mencapai ke project-nya itu sehingga ada project yang menghasilkan value itu butuh waktu lama. Nah keistimewaan di SWF Indonesia, project itu kita prepare. Bahwa kita di BUMN itu sudah berkomitmen untuk memprepare project stream-nya ke depan. Sehingga investor yang datang itu ibaratnya udah ada menunya, mereka tinggal pilih. Mereka mau masuk di sektor apa, jalan tol, airport, seaport gitu ya. Dan bahkan ke depan mungkin kita perluas lagi misalnya untuk infrastruktur menara telekom dan 5G misalnya, atau infrastruktur healthcare. Jadi itu bisa kita perluas lagi dengan banyaknya berbagai aset yang ada di BUMN maupun di negara. Nah ini saya selalu memberikan contoh sederhana. Kalau kita punya aset BUMN, katakanlah hotel BUMN gitu. Hotel BUMN kan kita tahu sayangnya belum terlalu baik gitu ya, belum terlalu baik saat ini. Nah apabila ada investor yang masuk, kemudian mereka punya keahlian, mereka punya modal, mereka bisa membawa kualitas hotel ini menjadi tingkat global, kan tentunya kan nilai hotel ini meningkat tajam. Nah kita sebagai pemilik kan juga ikut naik nilainya. Jadi misalnya kita kongsian 50-50 misalnya gitu kan, nanti 50-nya mereka membawa uang baru, meningkatkan kualitas hotelnya, kita kan naik juga value 50-nya kita. Nah ini selama ini konsep ini yang kita kurang kita pahami, bahwa untuk meningkatkan nilai aset ini sebenarnya membuka diri kepada optimalisasi aset dengan investor baru ini sebenarnya satu opsi yang belum pernah kita eksplor dulu. Tadi ya dulu biasanya kita pakai IPO langsung ke public shares, bukan kerjasama di level project. Ini yang kita coba menjadi daya tarik utama di SWF kita. Nah, menjadi daya tarik utama di SWF kita, apakah nanti kita cuma fokus di Pulau Jawa? Apa kabar dengan daerah luar di luar Pulau Jawa, Pak Tiko? Jadi kita melihat gini, kita akan ada mungkin 3-4 stage ya dalam pengembangan aset-aset ini. Di stage 1 memang kita akan fokus di aset infrastruktur yang orang sudah familiar dan sifatnya itu semi brownfield. Brownfield itu istilahnya asetnya sudah terdeliver atau udah jadi barang. Sudah ready ya Pak ya? Dan greenfieldnya juga. Nah di fase 2 nanti kita akan mulai masukkan juga proyek-proyek yang sifatnya semi greenfield. Artinya nanti katakanlah misalnya kita masukkan renewable energy misalnya gitu ya, atau bahkan mungkin EV battery kita masukkan bisa aja. Nanti perusahaan yang akan mengelola renewable energy atau EV battery bisa aja kita masukkan sebagai barang kerjasama di sini. Oke, Pak Tiko, ini sebenarnya proyek yang butuh dana itu adalah proyek yang sudah ada tapi kurang dana, atau sebenarnya green project atau proyek mentah? Nah, tadi saya bilang ini akan menjadi evolusi, ada roadmap-nya. Di awal-awal memang banyakkan brownfield yang sudah berjalan di awal-awal. Tapi nanti kita akan bergeser. Kalau investor kan kita sama kayak kita berdagang lah ya. Di awal-awal kita kasih barang dagangan yang lebih mudah. Which itu artinya resikonya tidak terlalu tinggi dulu. Itu artinya proyeknya biasanya sudah hampir selesai atau sudah selesai. Nah setelah nanti 1 tahun pertama, 2 tahun pertama investor sudah
comfortable dengan risiko investasi di Indonesia, baru kita mulai kombinasikan dengan proyek-proyek yang semi greenfield juga, yang masih baru. Dan sektornya mungkin akan meluas. Sektornya akan meluas. Kita meluas ke sektor-sektor yang bahkan mungkin consumer driven bisa aja. Yang katakanlah tadi perhotelan, misalnya rumah sakit, misalnya gitu. Itu bisa melebar ke sana juga. Nah ini kan tergantung nanti pertemuan antara pemilik modal yang akan mengoptimalisasi aset ini, yang kita guide melalui institusi INA ini by the way panggilannya INA ya, Indonesian Investment Authority ini, kita cocokkan dengan project yang bisa kita kerjasamakan. Nah ini bisa ketemu. Kalau ketemu baru kita done dealnya gitu. Nah ini nanti memang kita tugas kita di BUMN selama 3-5 tahun ke depan, kita mempersiapkan tadi aset-aset yang menurut kita baik dan menarik atau seksi lah ya untuk investor ini masuk dan kemudian mengerjasamakan. Tapi kita sebagai pemilik BUMN-nya juga harus untung dari kerjasama ini, sehingga nanti value dari perusahaannya juga meningkat dari kerjasama ini gitu. Oke, Mbak Titis, bagaimana pandangan redaksi yang disebutkan tadi? Proyeksi boleh seksi, tapi tujuannya juga... Ya, mungkin ini akan saya kembalikan ke pertanyaan ke Pak Tiko juga, bahwa tadi kan Pak Tiko bilang bahwa mengatakan bahwa proyeknya harus seksi di brownfield yang sudah ready, sudah ada listnya, dan next-nya kita akan mencoba menawarkan INA ini akan menawarkan ke yang greenfield yang memang dibutuhkan. Nah, Pak, masalah yang sangat krusial yang menjadi perhatian dari redaksi adalah kepastian, Pak. Tadi kan Bapak bilang bahwa ini harus untung. BUMN juga mengharapkan untung. Sama juga ketika kita menawarkan proyek yang sudah ready, yang listnya sudah ada, tentu saja yang dituntut adalah keuntungan. Nah, kalau sama-sama mengembangkan, nah kepastian ini di mana, Pak? Kepastian bagaimana kita, bagaimana BUMN, bagaimana proyek-proyek tersebut, ketika yang di brownfield kemudian menguntungkan sesuai dengan keinginan mereka. Sebagai tahap awal, kalau dalam bayangan kami redaksi, sebagai tahap awal tentu saja harus menarik, tentu saja harus menguntungkan, tentu saja harus memberikan manfaat. Tapi bagaimana kalau next-nya di brownfield, yang kita sendiri juga belum tahu apakah kemudian pasarnya juga akan mengembang ke situ, kemudian konsumsi juga akan menjadi tumbuh. Kalau kita ngomong hotelnya menjadi luar biasa dan menghasilkan return yang luar biasa. Ini kan masalah kepastian, Mbak Ilona. Kepastian bagaimana itu soal dijamin? Kepastian gitu. termasuk juga soal iklim politik, Pak. Ya, betul. Nah, ini menarik gini. Jadi kan kalau kita berinvestasi, ini bedanya ya. Tadi kalau kita bicara mengenai investasi di obligasi pemerintah sebagai contoh, itu kan yieldnya pasti. Itu punya investor base yang berbeda. Karena memang itu investor yang memang pasif dan mereka ingin membeli sesuatu yang secara risk return, secara returnnya pasti dan risknya tidak tinggi. Ya, pasti sudah dapat segitu ya Pak ya. Di private equity, ini kan memang sesuatu yang high risk, high return. Jadi saya sampaikan bahwa yang disampaikan kepastian tadi bukan kepastian dalam konteks kepastian returnnya, tapi kepastian bahwa proyek ini akan berjalan. Tapi bahwa kemudian itu akan menguntungkan atau enggak, faktornya banyak. Ini sebagai contoh, saya ambil yang paling sederhana jalan tol. Jalan tol, sekarang misalnya kita ambil salah satu ruas Trans Jawa lah. Kita ambil katakanlah Kaci Pejagan ke Pejagan Pemalang misalnya gitu. Tentu ada proyeksinya kan, proyeksi traffic. Tapi kita tidak menggaranti proyeksi traffic ini. Karena kan nanti kalau ternyata seperti sekarang COVID, lalu lintasnya bisa turun kan. Sehingga returnnya tadinya mungkin diperhitungkan 12% atau 15%, ternyata turun jadi tinggal 10%. Nah itu resiko bisnis. Tapi juga nanti diharapkan kan dari sisi investor juga meningkatkan efisiensi juga. Bahwa efisiensi cost-nya harus turun juga. Baik cost of fund maupun cost operation-nya. Sehingga peningkatan profit atau peningkatan return tadi di-drive dari kenaikan traffic dan dari penurunan cost juga. Nah tadi saya bilang kerja keras tadi itu, ada kerja kerasnya. Jadi ini bukan aset yang seperti quote-unquote celengan yang keluar uangnya. Enggak, ini harus diupayakan. Makanya ini Pak Tiko, high return gitu. Oke, Pak Tiko kan tadi menyebutkan soal risiko bisnisnya gitu kan. Itu kita tanggung bersama. Tapi bagaimana dengan risiko politiknya, Pak Tiko? Nah, kepastian hukum juga ya. Kepastian hukum dan sebagainya. Saya rasa kan disampaikan. Kenapa INA ini harus dilahirkan dari satu undang-undang. Dan menjadi, kalau istilah itu lembaga sui generis. Lembaga sui generis itu lembaga yang dikelola dengan satu konsep undang-undang yang tunggal, gitu, tidak mengikuti undang-undang lain. Ini beda dengan BUMN, bukan juga lembaga negara. Ini lembaga khusus namanya INA ini, LPI ini. Nah, ini membuat ini menjadi satu lembaga yang punya kokoh dari sisi hukum dan politiknya, karena memang ada di dalam satu undang-undang. Dan kebetulan undang-undangnya adalah Omnibus Cipta Kerja. Omnibus kan kuat sekali, karena Omnibus ini bisa juga memperkuat undang-undang ini kalau dia dihadapkan pada undang-undang lain, karena dia juga
mengeliminasi undang-undang lain. Karena itu kepastian hukum di INA ini tinggi karena memang lembaganya kuat, dibentuk dengan konsep hukum yang tunggal, dan kemudian langsung bertanggung jawab kepada Presiden melalui Dewan Pengawas yang itu di governance-nya jelas. Nah, harapan kita ini, saya rasa pertanyaannya bagus, karena harapan kita memang INA ini memberikan kepastian political risk dan legal risk yang lebih baik dibandingkan kalau investor ini langsung masuk. Kan pertanyaannya gini, kalau buat investor adalah pension fund dari Kanada, gitu. Kalau dia langsung masuk beli tol sendiri, dia kan menghadapi banyak resiko karena dia sendirian langsung masuk beli tol Indonesia. Tapi kalau dia masuk dengan INA, dia kan berkongsi dengan pemerintah Indonesia, dengan lembaga INA ini. Nah, ini juga nilai jualnya INA juga, bahwa INA ini dengan berkongsi dengan INA ini, kepastian politik dan legalnya lebih kuat dibandingkan kalau mereka directly invest di asetnya. Tentunya masih ada perusahaan-perusahaan yang lebih comfortable karena mereka udah experience, ya kayak perusahaan-perusahaan seperti Toyota, Hyundai. Tapi kan itu kan perusahaan sektor real. Yang kita invest sekarang kan bukan hanya perusahaan sektor real, tapi dana, investasi. Private equity, SWF lain ya. Nah, dan investasi ini kan mereka sebenarnya bukan pengusaha sektor real. Mereka juga sama, dia investor juga. Nah, ini yang membuat kita hybrid, bahwa model INA ini modelnya bukan dalam bentuk holding company sektor real, tapi dia hybrid dengan model investasi bersama atau lazim disebut asset management company. Jadi ada yang juga INA ini seperti asset management company sebenarnya, karena kita nanti akan mengelola aset-aset di dalam fund-fund gitu. Saya rasa mendengar penjelasan Pak Tiko, investor senang, happy, karena lagi-lagi kan selama ini yang jadi masalah adalah soal kepastian begitu. Selanjutnya, saudara, kami masih akan segera kembali dengan membahas lebih jauh lagi bagaimana target pemerintah dalam waktu dekat. Itu yang harus kita garis bawahi. Segera, kami akan segera kembali.